luar biasa semuanya. Nah kita hari ini mau kembali lagi sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan juga. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Sekarang kami mau bernyanyi, kami mau menari, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri, kita mau semangat ya. Adik-adik semuanya sini punya sahabat kan, punya teman? Punya dong. Punya, tapi sahabat kita yang terbaik siapa? Yang di sini. Tuhan, Tuhan. Yuk, semuanya adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Semangat ya. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Katakan aku punya sahabat. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Di saat senang, Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. aku sayang. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Ya tepuk tangan Nama untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita karena dalam keadaan apapun juga kita perlu Tuhan Yesus. Yuk semuanya katakan, all I want is Jesus. Jesus. Harus dengan semangat juga ya adik-adik ya. Semuanya berdaya. Tell me what do you want, what you really want. All I want is Jesus. Tell me what do
udah memuji Tuhan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan semuanya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan yang selalu menjagai kami, yang dimanapun kami perlu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Kami sayang dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi setiap kami, yang adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh duduk diam, semuanya boleh dengar-dengaran. Semuanya boleh menjadi pelaku firman Tuhan dari masa kecil. Adik-adik semua ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang mengurapi, Kakak yang menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ready, good ya adik-adik ya. Nah kakak mau bertanya dulu nih sebelum firman Tuhan kakak sampein. Adik-adik apa ada yang pernah ngelihat jembatan? Jembatan nih seperti ini nih adik-adik nih. Pastinya kalian pernah kan lewatin jembatan ini. Mungkin kalau adik-adik juga lagi pergi sama papa mama lagi naik mobil juga kan bisa menyeberangi jembatan. Ngapain sih kita nyeberangi jembatan? Kalau saat kita ya adik-adik ya, dari misalnya ada 2 pulau nih ya, ada 2 tempat yang berseberangan, tengah-tengahnya ada sungai. Kalau nggak ada jembatan bisa nggak sih? Masa mau terbang ya adik-adik ya? Nggak mungkin kan, kecuali naik aeroplane ya. Nah kalau kita mau dari pulau ini ke pulau yang sebelahnya ini, kita harus lewat jembatan. Itu namanya terhubung ya jadinya adik-adik ya. Pulau ini terhubung dengan pulau B ya. Jadi karena si jembatan, jadi memudahkan kita untuk pergi ke suatu tempat ya. Itu ilustrasinya jembatan adik-adik. Nah begitu juga jembatan ini seperti hubungan kita adik-adik dengan siapa? Dengan Tuhan, kakak Karen dengan Tuhan, bukan kakak Karen dengan adik-adik loh. Ya, jadi hubungan kita sama Tuhan bisa semakin dekat lewat jembatan. Nah adik-adik bukan lewat jembatan nih. Nah sekarang seperti firman Tuhan, waktu saat itu, waktu manusia pertama, siapa adik-adik ada yang tahu, ada yang ingat? Benar, Adam dan Hawa waktu itu bersama Tuhan ada di Taman Eden. Taman Eden itu tempat yang luas, tempat yang sangat subur. Dan di sana banyak pohon-pohon ya adik-adik ya, pohon-pohonnya itu banyak berbuah adik-adik. Tuhan berpesan pada Adam dan Hawa, kalian tidak boleh memakan satu pohon doang yang dipesan adik-adik. Pohon yang baik dan yang jahat. Pohon itu buahnya tidak boleh dimakan, dia berpesan pada Adam dan Hawa. Semuanya boleh, gampang dong ya adik-adik, cuma satu yang gak boleh. Semuanya boleh, buah yang lainnya juga enak ya kan. Tapi si Hawa saat itu didatangi oleh seekor ular. Ular itu bilang, Hawa makan aja, buahnya enak. Hawa lihat juga ya, iya kelihatannya enak. Gak ada yang tahu kan kalau aku makan, gak ada yang tahu. Lalu Hawa mencoba memakannya. Dia dengar kata si ular adik-adik. Lalu dia kasih juga buah itu kepada si Adam. Adam makan gak? Adam makan juga. Dua-duanya makan. Lalu terbukalah mata mereka. Lalu mereka menjadi, kalau tahu mereka salah, mereka menjadi telanjang. Lalu mereka bersembunyi, semuanya bersembunyi. Saat Tuhan datang, Tuhan mencari mereka, mereka tersembunyi karena mereka takut karena mereka sudah berbuat salah kan, sudah dia mendengar kata-kata Tuhan. Nah adik-adik, kalau saat itu si Hawa tidak mendengar kata ular, mungkin hal itu tidak terjadi. Tapi Hawa tergoda oleh omongan si ular. Itu membuat hubungan Tuhan sama Hawa saat itu menjadi jauh karena dia tidak mendengarkan Tuhan ya adik-adik ya. Nah sejak manusia berbuat dosa saat itu, semua manusia itu diusir dan tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Itu yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi jauh. Itu apa adik-adik? Jadi terputus jembatannya itu karena dosa. Dosa itu apa aja sih adik-adik? Dosa itu menyontek di kelas, di sekolah, itu dosa ya. Melawan orang tua, lalu berbuat dosa itu, berbohong.
Adik-adik, siapa yang suka pukul temannya? Itu juga dosa. Adik-adik kalau tahu itu sudah dosa, boleh diperbuat gak? Tidak boleh. Nah saat itu adik-adik, Tuhan membuat Tuhan hubungannya jauh ya dengan manusia. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Tuhan gak bisa jauh-jauh dari manusia. Tuhan sampai datang ke dunia, ya adik-adik, mau menebus dosa manusia yang sudah kita perbuat itu ya. Ya Tuhan datang, Tuhan menebus. Adik-adik rela, Tuhan ngapain? Adik-adik ada yang tahu? Iya betul, Tuhan sampai rela mati di kayu salib, dipakai mahkota duri ya. Itu untuk menebus dosa kakak Karen dan adik-adik semuanya. Dia mau kita semua deket lagi sama Tuhan. Jadi makanya adik-adik kalau apa yang membuat kakak Karen dekat sama Tuhan, itu adik kakak Karen gak boleh berbuat dosa. Kakak Karen harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Begitu juga adik-adik. Adik-adik mau gak jauh-jauh dari Tuhan? Kalau adik-adik gak ke gereja nih, adik-adik lagi males ke gereja gak mau. Aku maunya nonton TV aja di rumah, filmnya bagus mah. Mama aja ke gereja sendiri, aku gak mau ikut. Ada gak yang seperti itu? Nah mungkin hari ini aku adik-adik nyasiin kakak Firman, adik-adik lagi gak bisa ke gereja, mungkin berhalangan, itu gak apa-apa. Tapi yang membuat hubungan adik-adik jauh dari Tuhan, udah berbuat dosa jadi males, adik-adik gak mau ikut ke gereja, itu juga gak boleh. Itu dihilangin adik-adik, hilangin. Apa yang bisa membuat adik-adik jadi gak jauh? Adik-adik setiap bangun tidur, sesudah mau tidur, adik-adik harus berdoa. Saat adik-adik belajar, adik-adik minta pimpinan Tuhan, adik-adik berdoa. Pernah gak begitu? Nah coba deh adik-adik lakuin tidak doa dengan berdoa. Kakak Karen udah pernah lakuin. Kalau kita berdoa itu apapun yang kita lakuin semuanya Tuhan serasa dipimpin oleh Tuhan. Pasti semuanya berjalan dengan baik. Dan hubungan adik-adik dan Tuhan juga akan semakin dekat. Apalagi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Setiap minggu ke gereja ya, adik-adik harus menjadi saksi juga buat teman adik-adik di rumah. Mungkin teman adik-adik belum percaya Tuhan. Lewat adik-adik dilihat, oh dia gak pernah berbuat dosa loh. Si Louis itu baik anaknya, dia selalu dengar mamanya. Oh dia ke gereja, oh Tuhan sudah mengampuni dia. Nanti kalian bisa bercerita, Tuhan sudah mengampuni aku. Tuhan rela mati di kayu salib untuk mendosa aku. Jadi aku mau mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan. Aku gak mau jauh dari Tuhan. Aku setiap minggu mau ke gereja. Kalau bisa adik-adik nih, yuk kamu ikut aku yuk ke gereja yuk Louis. Mau gak kalau teman kamu itu tidak ke gereja ya adik-adik ya. Mau ya adik-adik ya. Kakak percaya setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik hidupnya pasti akan menjadi dampak yang baik buat teman-teman adik-adik semua. Karena kita sudah ditebus dosa oleh Tuhan Yesus, kita mau terus setia, kita mau semakin taat sama Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan. Pasti kakak percaya kalian semuanya bisa, kalian anak-anak yang baik, anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, amin. Ayat firman Tuhan terdapat di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus terima kasih kalau Tuhan sudah menebus dosa kami. Terima kasih kalau Tuhan rela mati di kayu salib buat kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan setiap adik-adik Tuhan kami boleh lebih setia, lebih taat lagi kepada Tuhan. Jauhkan kami dari setiap perbuatan dosa ya Tuhan. Biar kami setiap adik-adik Tuhan boleh lebih belajar lagi Tuhan. Menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sepanjang minggu ini selama kami sekolah Tuhan, Tuhan memberikan kami kepintaran, memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan ya Bapak. Tuhan juga berkati papa mama kami ya Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu memberkati keluarga demi keluarga adik-adik yang ada ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you kids.